dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Siluman Kembang Tayub. Suatu kisah penuh liku-liku tentang seorang penarik cantik jelita dalam menggapai cinta dan kebahagiaan. Suatu perjalanan hidup yang kaya dengan misteri dan tragedi, diseling dengan suasana yang mengharu biru. Beginilah hidup di kembang cantik, lenggah-lenggah begitu indah lagu yang dibawakan Kensari. Aku baru menyaksikan Kensari melantunkan dengan merdu dan tariannya begitu mempesona. Misteri Siluman Kembang Tayub. Naskah karya Totot Prambanan. Teknik dan montase Moko Caritas. Musik oleh Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Gelung Iblis. Dalam seri ke-18 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Kensari, Chris Urspon sebagai Jarot, Eli Burhan sebagai Mbok Supi, Herman sebagai Gragap, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mbok Supi melarang Kensari berjualan rokok lintingan. Hingga terjadi pertengkaran kecil, Kensari bersikeras akan meninggalkan rumahnya kalau Mbok Supi masih juga melarangnya. Akhirnya Mbok Supi mengalah demi lancarnya pernikahan. Sementara itu, Jarot memberikan semangat agar Kensari tetap tegar menghadapi kenyataan yang membentang di depannya. Kalau tidak ada Kang Jarot, mungkin pikiranku bertambah kalut. Dia betul-betul memperhatikan kepentinganku. Ya, aku dan Kang Jarot sedang berusaha mencari Wong Agung Meksikondo. Aku harus menemukan orang itu. Karena orang itulah yang dapat mengusir kekuatan siluman jahat yang sewaktu-waktu datang menggangguku. Kedengaran desah napas Kensari. Berarti dia belum tidur. Heran. Kenapa dia selalu bernasib lain? Sering dikejar-kejar oleh kepahitan hidup. Mudah-mudahan nanti setelah menemukan Wong Agung Meksikondo, aku akan membuat suatu keindahan bersamanya. Kensari, kau memang cantik, namun penuh kesederhanaan. Seandainya Kakang Jarot yang menjadi pengantin bersamaku, tentu kehidupan ini bertambah indah dan penuh kebahagiaan. Kenapa malam ini aku tidak bisa tidur? Atau karena ada Kang Jarot yang menemaniku di pawon ini, jadi aku tidak bisa tidur? Kensari, kau belum tidur? Belum, Kakang. Aku belum mengantuk. Rasanya malam ini aku begitu bahagia kau temani. Semua perasaan yang mengganjal di hatiku seperti lenyap. Mudah-mudahan kau seterusnya dapat meredam semua perasaanmu yang galau. Mudah-mudahan begitu. Kang Jarot, kenapa ya tidak kita saja yang menikah? Mungkin sangat menyenangkan sekali. Suatu saat nanti pasti impian itu akan tercapai, Kensari. Kita akan menjadi suami istri. Tapi kapan, Kakang? Aku merindukan saat-saat yang indah itu. Kita hanya mampu berusaha dan berdoa.
Semoga usaha dan tujuan kita yang murni akan terlaksana dengan baik, Kensari. Mudah-mudahan begitu. Ya. Oh ya, kalau kau belum mengantuk, apa salahnya kau membuat rokok lintingan untuk besok dijual? Persediaannya masih banyak. Oh ya? Besok saja aku membuatnya. Lagi pula sekarang Geragap telah pandai membuatnya. Dan sama seperti buatanku. Orang lain tidak akan ada yang tahu, Kang. Kecuali aku dan Geragap saja. Iya. Dia rewang yang jujur dan polos, serta penuh rahasia. Penuh rahasia? Apa maksudmu? Dia dengan diam-diam mempunyai ilmu kesaktian yang selalu disembunyikan. Ini yang membuatku sering bertanya-tanya di dalam hati. Iya, Kang. Tapi kelihatannya dia sendiri tidak mengetahui kelebihannya. Karena kadang-kadang kulihat kalau diserang musuh sering ketakutan. Tapi kalau sudah terdesak, tiba-tiba saja punya kekuatan yang tidak kelihatan. Mungkin kalau dia menyadari mempunyai kelebihan itu, ya, itu sangat bermanfaat sekali pada dirinya sendiri. Mungkin juga begitu. Kang, dia datang lagi. Siapa, Kensari? Dengar itu. Seperti ada kuku yang menggaruk-garuk pintu di sebelah sana itu. Iya. Aku mendengarnya. Kau tenanglah di sini. Aku akan melihat keluar. Dengan bercincit melangkah pelan-pelan, Jarod membuka pintu pawon. Di luar, cuma diterangi oleh rembulan, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan seekor kucing yang melesat ke arah semak belukar. Cuma seekor kucing, tidak ada harimau. Ya, sebaiknya aku masuk saja ke pawon. Kensari, di mana kau, Kensari? Loh, Amben itu kosong. Kemana perginya? Kensari, di mana kau, Kensari? Kemana perginya? Kensari, kenapa kau ke kamarmu diam-diam, Kensari? Aku ingin menguji kesetiaanmu, Kakang. Sebaiknya Kakang menemaniku di sini saja. Udara di pawon terlalu dingin. Maaf, Kensari. Aku tidak... Kakang takut ketahuan oleh Simbo? Tidak, Kensari. Tapi perasaanku tidak enak. Karena amben yang kududuki ini pernah dipergunakan oleh Satria untuk tidur menemanimu, bukan? Kakang kecewa? Tidak, Kensari. Namun aku tidak bisa. Aku mau menemanimu kalau kau tidur di pawon saja. Aneh kok ini, Kakang? Tidak. Justru kau yang aneh. Kenapa kau tiba-tiba balik ke kamarmu? Kenapa, Kensari? Aku mencari kedamaian, Kakang. Aku takut kalau di pawon kita ketiduran dan bangun kesiangan. Pasti Simbo akan memergoki kita. Ya, kalau begitu sebaiknya aku akan mengawasi dari pondoknya Micen saja. Aku ikut, Kang. Hatimu sulit ditebak. Apalagi, Kakang? Aku tidak mengerti. Kau meragukan kesetiaanku? Tidak. Cuma aku takut kau pergi dengan begitu saja. Ketakutan akan membawa keraguan. Dan keraguan akan membuahkan ketidakpercayaan pada diri sendiri. Jangan berkata begitu, Kakang. Maafkan kalau kata-kataku membuat sakit. Tidak, Kensari. Setiap kata-katamu itu kusimpan di dalam hatiku. Seperti aku menikmati apel segar. Kensari. Malam ini kulihat bibirmu penuh dengan gula. Aku tidak akan membiarkan bibirmu dikerumuni oleh semut. Kakang, jadilah kau raja semut. Nikmatilah gula yang menempel di bibirku. Kensari. Kang Jarod. Tanpa disuruh, mereka saling mendekap, melepaskan kerinduannya. Malam itu keindahan membias di dada sepasang insan yang sedang memadu kasih. Lalu kemudian, Kensari menangis bahagia di dada Jarod. Kakang, kenapa pertemuan ini harus begini, dengan sembunyi-sembunyi? Padahal aku mengharapkan kau dapat berbuat seperti laki-laki sejati. Maafkan aku, Kensari. Aku dibatasi oleh karma. Aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadapmu. Kasih sayang yang kau berikan terbatas pagar, yang dilindungi oleh norma-norma susila. Bukankah kita ingin mencari kesucian? Kesucian dan Wong Agung Meksikondo, itu yang kita cari, Kakang. Iya. Selain itu, rumah kita harus bersih dari dosa. Semakin dalam saja aku terperangkap olehmu. Sekarang aku baru dapat merasakan bagaimana rasanya menikmati cinta dan asmara. Kalau dulu aku merasa takut dibayang-bayangi oleh sepasang siluman, kini aku berani untuk berkorban demi keutuhan kita, Kang. Kensari, bangun, Landu. Aku sudah bangun, Bo.
Bagus. Nah, segeralah kau mandi. Mandi di pancuran dengan air kembang ya, supaya kau kelihatan bertambah cantik. Iya, Mbok. Sebentar. Aku sedang merapikan ranjang. Cepat ya, Nduk. Iya, Mbok. Kang Jarot. Shh. Kang Jarot. Ayo bangun, sudah siang. Aku kesiangan. Oh, Kensari, aku harus cepat-cepat pergi dari kamarmu. Nah, untung saja tadi malam kau menemaniku di sini. Bagaimana kalau di Pawon? Pasti kita kepergok Simbok. Sebaiknya kau di sini saja, Kang, sampai keadaan aman. Lalu bagaimana kalau Simbok tiba-tiba masuk ke dalam kamar? Tidak mungkin masuk kemari. Tenang saja, aku mau ke pancuran. Baiklah. Jarot ditinggal sendirian di kamar Kensari. Sementara itu Kensari sebelum ke pancuran, ke Pawon dulu melihat keadaan di sana. Pawon ini kosong. Berarti Simbok sedang menunggu warung. Ya, sebaiknya aku mandi dulu. Oh, sudah terang mataharinya. Wah, aku harus cepat-cepat mandi. Kasihan Kang Jarot kalau terlalu lama menunggu. Gap. Ya, Mbok. Cepat kau susul Kensari di pancuran, supaya jangan lama-lama mandinya. Karena sebentar lagi akan ada tamu. Weh, tamu dari mana, Mbok? Dari jauh. Bilang saja dari Gunung Kukusan. Dari Gunung Kukusan? Iya. Ya. Aku ingat, Mbok. Apakah Kilawang yang berkunjung ke sini ini, Mbok? Iya. Kemarin aku telah mengutus orang untuk menemuinya. Dan barusan, ketika kau ke hutan, utusan itu memberikan kabar gembira. Waduh. Hari ini Kilawang akan datang kemari. Ya. Baiklah, aku akan menyusul Dirayu. Mau kemana, Gap? Menyusul Dirayu. Simbok yang menyuruh. Ada apa? Menurut Simbok, sebentar lagi Kilawang akan berkunjung kemari. Kilawang mau kemari? Iya, Dirayu. Kening Kensari berkernyit mendengar penuturan Gragap. Nah, saudara pendengar, benarkah Kilawang pimpinan rombongan Sekar Kantil akan datang ke rumahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Misteri Siluman Kembang Tayub yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia dan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.